warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Jangan bosan dengan video-video saya. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Kakak Maulidatul Hidayati, Sarjana Ekonomi Islam, yang merupakan alumni dari Universitas Trunojoyo Madura. Sebelumnya, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Di sini saya akan bertanya seputar UKM. Ya, silakan. Pertama, apa pentingnya mengikuti UKM dan apa alasan Kakak mengikuti UKM tersebut? UKM menurut saya itu penting sekali ya, karena kan kita kadang disibukkan dengan tugas-tugas dari dosen. Jadi kalau menurut saya, kalau kita terlalu monoton dengan tugas-tugas itu kan pusing sendiri. Jadi hiburannya yaitu saya ikut UKM. Selain untuk menyalurkan bakat, juga kan kita juga bertemu dengan orang-orang baru yang pasti memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru. Seperti itu. Apa yang Kakak dapat setelah mengikuti UKM? Pastinya banyak sekali ya, selain dari teman dari berbagai fakultas, kemudian pengetahuan, pengalaman, dan kita diajari bagaimana bekerja sama dengan tim yang baik, seperti itu. Mulai kapan Kakak mengikuti UKM selama menjadi mahasiswa? Mulai dari semester 1 sampai semester 8 saya aktif ikut UKM dan organisasi seperti HMP dan GEM juga. Alhamdulillah saya ikutlah organisasi tersebut. Kakak di kampus itu mengikuti UKM apa saja? Untuk fakultas saya ikut UKM Lik and Fik, dan untuk di universitas saya ikut UKM IPA. Terus apa saja yang Kakak ketahui tentang 5 UKM yang ada di kampus dulu? Kalau di universitas, kalau di kampus itu UKM sebenarnya banyak sekali ya. Kalau di tingkat universitas yang saya ketahui, yang pertama UKM IKFAT. Tadi sudah saya jelaskan kalau UKM IKFAT itu kita belajar tentang Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan menghafal Al-Quran. Kemudian ada juga UKM PS Golden, di mana itu untuk kita diajari bagaimana paduan Yang Kakak ketahui tentang 5 UKM yang ada di kampus dulu. Kalau UKM sebenarnya kalau di kampus itu ada banyak. Fakultas itu ada sendiri UKM, kemudian di tingkat universitas itu juga ada. Kalau di universitas ada UKM IKFAT yang di dalamnya kita belajar tentang Al-Quran, membaca Al-Quran, tentang menghafal Al-Quran. Pokoknya berhubungan dengan Al-Quran lah. Kalau untuk PS Golden itu paduan suara, jadi di dalamnya kita belajar tentang teknik-teknik bagaimana sih memadukan suara agar bisa menjadi bagus, seperti itu. Jadi kalau PS Golden itu sering lah kalau ada acara-acara di kampus seperti acara wisuda itu sering memakai anak PS Golden. Kemudian ada juga 3 serangkai yang di dalamnya belajar tentang bela diri. Kemudian ada juga bising yang di dalamnya belajar musik-musik, alat musik, dan ada juga UKM ada juga UKM Nanggala. UKM Nanggala itu lumayan terkenal juga karena beberapa kali menjuarai lomba di luar kampus. Jadi namanya lumayan terkenal lah kalau untuk UKM Nanggala. Dan sebenarnya bukan UKM Nanggala saja, tapi juga UKM-UKM yang lainnya itu kalau ada
lomba-lomba di luar kampus itu juga sering mengikutkan anggota UKM tersebut agar bakat-bakat mereka itu semakin terasah seperti itu. Nah, yang terakhir, apakah mengikuti UKM selama menjadi mahasiswa itu wajib? Setahu saya kalau di fakultas kadang ada sih UKM yang diwajibkan untuk mahasiswa fakultas tersebut. Tapi kalau UKM di universitas, kalau saya itu tidak wajib sih, hanya yang ingin ikut saja dipersilahkan seperti itu. Nah, itu tadi beberapa bincangan saya bersama Kakak Yanti, dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali. Menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pengalaman saya ketika pertama kali COVID itu kan saya kebetulan kelas 11 semester 2 kalau nggak salah. Terus itu saya bingung gimana sih nanti metode pembelajarannya itu gimana. Saya bingung. Terus saya berpikir gini, nanti jalani aja deh. Nah, ketika sudah berjalan daring, saya rasa itu pembelajarannya kurang efektif karena pada saat itu ada yang mengikuti pembelajaran, ada yang tidak, juga ada yang menyimak dengan baik, ada yang tidak. Nah, ketika kita tidak paham dengan pelajaran itu, kita harus mencari sumber pemahaman sendiri, yaitu melalui ruang guru, Google, YouTube, dan aplikasi lainnya. Terus juga kita juga butuh fasilitas seperti handphone, terus data seluler, dan ruang penyimpanan, karena nanti itu banyak sekali file-file yang akan seorang guru kirimkan kepada muridnya untuk mengerjakan ini, tentang materi ini, apa ini, dan seterusnya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.